Sementara itu, pendengar, beralih ke informasi lainnya, Komisi 1 DPR setuju membawa revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau RUU ITE dalam rapat paripurna untuk disahkan. Anggota Komisi 1 DPR, Juniko Siahaan, menyebut revisi Undang-Undang ITE merupakan jawaban atas dinamika masyarakat terkait penghinaan, pencemaran nama baik, hingga berita bohong, khususnya jelang pemilu. Selengkapnya, Rizky Supermana melaporkan. Apakah RUU tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE dapat kita setujui? Ketua Komisi 1 DPR Mutia Hafiz hari ini menyetujui revisi Undang-Undang RUU Informasi dan Transaksi Elektronik ITE dalam keputusan tingkat 1 dalam rapat panja. Untuk selanjutnya revisi Undang-Undang ITE akan dibawa dalam keputusan tingkat 2 dalam rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Yang terhormat Bapak Ibu anggota Komisi 1 DPR RI dan pemerintah, apakah RUU tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE dapat kita setujui untuk selanjutnya dibawa ke pembicaraan tingkat 2 pada rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang? Setuju? Kita ketok. Anggota Komisi 1 DPR Juniko Siahaan dari fraksi PDIP menyebut revisi Undang-Undang ITE merupakan jawaban atas persoalan dan dinamika di masyarakat. Persoalan tersebut terkait penghinaan, pencemaran nama baik, hingga berita bohong, khususnya jelang pemilu. Perubahan terhadap sejumlah pasal dalam undang-undang ini merupakan jawaban terhadap persoalan dan dinamika dalam masyarakat, khususnya terkait penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Larangan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Penyebaran berita bohong dan menyesatkan serta perubahan terhadap perbuatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan sara. Perubahan terhadap sanksi pidana sudah sejalan dengan prinsip keadilan hukum sekaligus memenuhi aspirasi yang berkembang di masyarakat. Antara lain perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, ancaman pidana penjara dan pidana denda. Fraksi PDI Perjuangan menyetujui rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik untuk dibawa ke pengambilan keputusan tingkat 2 di rapat paripurna DPR RI. Anggota Komisi 1 DPR Dev Laksono dari fraksi Golkar menyatakan revisi Undang-Undang ITE diharapkan memberikan sejumlah penjelasan dalam sejumlah pasal yang dinilai multitafsir seperti yang dipersoalkan sebelumnya pada pasal 27 yang dinilai pasal karet. Sebagaimana tertuang dalam pembaharuan pasal 18A di antara pasal 18 dan 19. Dalam pelaksanaannya, segala bentuk kebebasan berpendapat dan berserikat serta transaksi sistem elektronik harus dibuatkan satu batasan yang jelas dan terukur, tidak mengandung bias tafsir, termasuk juga memberikan efek jera dengan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku. Pengaturan ini dinilai cukup komprehensif sebagaimana sudah dituangkan dalam pasal 27A dan 27B, maka kami dari fraksi Partai Golkar DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik untuk kemudian dapat ditindaklanjuti agar disahkan menjadi undang-undang dalam rapat sidang paripurna berikutnya. Menkom Info Budi Aris Setiadi mengapresiasi dukungan Komisi 1 DPR yang menyetujui revisi Undang-Undang ITE. Menurutnya persoalan multitafsir hingga pasal karet perlu diperbaiki dalam revisi. Penerapan norma-norma pidana dalam Undang-Undang ITE berbeda-beda di berbagai tempat. Oleh karena itu, banyak pihak yang menganggap norma Undang-Undang ITE multitafsir, karet, memberangus kemerdekaan pers, hingga mengancam kebebasan berpendapat. Undang-Undang ITE yang ada saat ini belum dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi pengguna internet Indonesia, khususnya anak-anak yang menggunakan produk atau layanan digital. Adapun selanjutnya pimpinan DPR dalam rapat paripurna terdekat akan mensahkan revisi Undang-Undang ITE menjadi undang-undang.